Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita bakalan membacakan kisah novel yang berjudul Perawan 200 Juta. Nah, ini merupakan kisah terbaru teman-teman ya, karena kisah sebelumnya sudah selesai untuk saya bacakan. Nah, untuk kisah novel ini itu karangan dari Lynn Davin ya. Dari novel ini itu ratingnya kurang lebih 4,9. Jadi kalau saya lihat ratingnya ini cukup tinggi dan saya pikir ceritanya bakalan sangat bagus untuk saya bacakan. Jadi karena ini novel yang belum pernah saya baca dan saya pikir saya ingin langsung selagi saya baca mungkin saya bisa share ke kalian semua. Oke? Nah, di dalam novel ini itu novel yang terkait dengan tokoh wanita, romantis dan romansa dewasa. Jadi buat kalian yang suka mendengarkan novel seperti ini wajib banget untuk nonton ya. Jadi saran saya mungkin lebih cocok untuk orang-orang yang sudah 18 tahun ke atas deh, 17 tahun ke atas atau 18 tahun lah ke atas. Mungkin worth it banget untuk nonton. Buat kalian di bawah itu mungkin jangan deh, biar nggak terkotori pikiran kalian. Nah, dalam novel ini kurang lebih ada 19 bab teman-teman. Jadi sekiranya ada 19 video yang nantinya akan saya upload terkait dengan novel ini. Nah, sebelum kita mulai mungkin sekilas kita akan bacakan sedikit apa sih yang bakalan tergambar gitu kan nantinya tentang cerita novel ini. Nah, jadi kalau kita lihat di introduksinya atau pengenalan awalnya gitu kan, dimulai dengan seorang gadis muda yang bernama Zana. Nah, laman lengkapnya Zana Kirania Gianina. Sebuah nama yang cantik, secantik paras wajah yang dimilikinya. Hanya saja nasibnya tak secantik paras ataupun namanya. Bergelut dengan kemiskinan sedari lahir karena Zana dibesarkan oleh ibu angkatnya yang hanya seorang buruh cuci. Tidak mengenal apalagi mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandung karena dibuang semenjak kecil. Hutang budi membawanya ke lembah hitam sebagai wanita penghibur. Kisah peliknya dimulai yang mempertemukannya dengan seorang pemuda kaya bernama Kenzi dan juga pria muda bernama Bara. Nah, itu tadi kalau sinopsis ceritanya. Sekarang kita langsung mulai membaca daripada novel ini. Sekarang kita awali di bab yang pertama, wanita penghibur. Tuan, itu sudah harga yang pantas. Barangnya dijamin mulus, masih segelan. Mami Erna memperlihatkan foto seorang gadis muda pada seorang pria yang berumur sekitar kepala 4 tersebut. Berapa umurnya? Tanya sang tuan yang dikenal sebagai penyuka barang segelan atau gadis yang masih perawan itu. 17 tahun tuan, jadi aman, dijamin legit dan punel. Saya sendiri yang menghandle gadis itu. Terang Mami Erna, seorang mucikari kelas kakap. Langganan Mami Erna memang dari kalangan atas. Gadis yang disediakan oleh Mami Erna pun juga gadis dengan kualitas super, cantik dan proporsional. Untuk gadis yang masih segelan atau perawan, pelanggan harus memesan jauh-jauh hari. Setelah menyetujui harga yang ditawarkan oleh Mami Erna, sang tuan yang bisa dipanggil dengan nama Tuan Bram itu menyerahkan tanda jadi 50% dari total harga yang disepakati. Saya jamin Tuan tidak akan kecewa, ucap Mami Erna. Tersenyum puas melihat tumpukan uang di depannya. Siapkan gadis itu malam ini di tempat biasa, perintah Tuan Bram. Kemudian berdiri hendak beranjak dari ruang kerja sang mucikari kelas Wahid itu. Baik Tuan, jawab Mami Erna dengan senyum terkembang. Tuan Bram melangkah keluar dengan diantar Mami Erna sampai di pintu. Wanita bertubuh gempal itu membukakan pintu untuk sang tuan. Matanya masih mengikuti punggung yang nampak masih tegak itu, hingga kembali menghilang di balik sebuah pintu. Jen, siapkan gadis itu untuk malam ini. Pilihkan baju yang paling bagus.
dan berkelas. Pastinya juga yang mengundang gairah. Perintah Mami Erna pada Jenny, asistennya. "Siap, Mami. Percayakan sama pilihan Eke," jawab Jenny yang setauku bernama Joni itu. Mami Erna menyeringai dan kemudian berlalu keluar. Pria cantik itu berjalan ke arahku, memindai wajah dan tubuhku. Sempurna," ucapnya sambil memiringkan badanku ke kanan dan ke kiri, mengangkat daguku, dan pandangannya turun ke dadaku. Alis itu terangkat. Spontan aku menutup dada yang sedikit terlihat karena kerah baju yang aku pakai terlalu lebar. "Eke sudah punya balon sendiri, gak nepsong sama punya you," ucapnya kemudian. Walaupun dia sudah terlihat seperti perempuan asli, tetap saja aku masih merasa risih. Ingat semua yang sudah diajarkan. Bagaimana cara melayani pelanggan. Jangan buat pelanggan sampai kecewa. Tuan Bram sudah membayar mahal. Beri pelayanan terbaik. Jelas pria cantik itu lagi. Aku mengangguk untuk menegaskan aku mengerti. Zana Kirani Yanina. Nama yang sangat cantik, secantik itu juga wajah yang aku miliki. Yang tidak cantik adalah nasibku. Lahir tanpa seorang ayah dan ditinggalkan begitu saja oleh ibuku pada keluarga tetangga kontrakannya. Tak ada yang dirahasiakan Mama Ella, seorang wanita parubaya yang mengasuhku bersama dengan 2 anaknya. Sejak umur 15 tahun, Mama Ella yang bekerja sebagai buruh cuci di tempat Mami Erna terpaksa menjualku. Waktu itu kakak angkatku mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya. Mama Ella membawaku ke rumah Mami Erna untuk memperkenalkan diriku sebagai pengganti dalam pekerjaan sebagai buruh cuci. Mama Ella yang juga memerlukan biaya memohon bantuan pada wanita itu. Mami Erna menyetujui dengan syarat setelah aku berumur 17 tahun, aku harus bekerja padanya. Demi Mama Ella, aku menyetujuinya, tanpa tahu pekerjaan apa yang akan aku kerjakan nantinya. Sejak saat itu, aku tak diizinkan keluar rumah. Segala kebutuhanku juga dipenuhi oleh Mami Erna. Dan sejak setengah tahun yang lalu, aku tinggal bersama dengan wanita bertubuh besar itu. Di sini aku mulai diajarkan banyak hal, mulai berpakaian, merawat diri, dan juga memijat. Setiap hari, sejak 3 bulan yang lalu, aku dicekoki dengan tontonan film dewasa. Pikiran yang semula polos mulai berangan liar. Semua pelajaran yang diberikan terekam sempurna dalam ingatanku. Tidak lupa iming-iming, baju baru, perhiasan, dan juga ponsel baru. Aku sudah benar-benar siap untuk menanti malam. Malam di mana aku harus menyerahkan keperawananku kepada seorang pria yang telah membeliku, yang Jenny panggil Tuan Bram itu. Garis itu telah disiapkan dengan sangat sempurna. Terlihat juga dari wajahnya, dia sudah siap memberikan pelayanan terbaik. Baju mahal, perhiasan, dan ponsel terbaru serta gepokan uang sudah menari dalam benaknya. Bukan pekerjaan yang berat, pikirnya, di mana dia sering melihat adegan seperti itu di video yang sengaja dipertontonkan padanya. Dia melihat betapa sang pemain wanita begitu menikmati dalam setiap pertautan. Sekarang, gadis itu telah bersiap di dalam kamar, yang sudah dihias sedemikian rupa, menyerupai kamar pengantin baru. Mini dress tipis berwarna putih membalut tubuh indah itu. Make up tipis, rambut tergerai indah, memperlihatkan kecantikan gadis belia yang sedang merekah sempurna. Beberapa kali dia melihat tubuhnya di cermin, tersenyum bangga, terulas. Dia mengagumi keindahan tubuhnya sendiri. Tak ada yang bisa menolak pesonanya, yang memang sempurna. Ada darah
peranakan mengalir dalam dirinya. Dia tak terlihat seperti gadis kampung biasa. Matanya sedikit sipit dengan kulit putih bersih, rambut lurus tebal berwarna hitam legam, tinggi semampai dengan dada membusung. Kaki jenjangnya terlihat menggoda dengan mini dress yang hanya menutupi sebagian pahanya. Pintu berderit. Gadis cantik itu pun menoleh, melihat siapa yang datang. Terlihat seorang pria muda yang cukup tampan. Tak seperti yang Jenny ceritakan pada gadis itu, bahwa yang membelinya adalah seorang pria berumur. Bersambung.